Sobat horor yang budiman, seperti biasa, sebelum kalian menonton dan menyimak video ini, bagi yang belum mandi, silahkan mandi dulu. Dan bagi yang belum makan, silahkan makan dulu. Biarkan Mimin saja yang belum mandi dan belum makan. Mengapa? Karena Mimin akan membacakan cerita horor terlebih dahulu buat kalian semua. Yang kali ini berjudul Ngunduh Arto dari akun Twitter Simpleman yang bercerita tentang pesugihan yang berujung teror dan petaka horor. Selamat menyimak dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Cerita ini berdasarkan pengalamanku pribadi, menjadi saksi seseorang yang melakukan pesugihan, berhasil menjadi orang yang begitu kaya raya, namun semua lenyap ketika dia mulai tidak dapat menepati janjinya pada sosok yang dia permintai. Tidak ada satupun manusia yang pernah mau atau sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan. Hal itu juga yang dirasakan oleh Mantono, seorang pria parubaya yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas, di mana hasil jerih payahnya bekerja tidak pernah bisa menutupi tanggungan keluarganya. Sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai Mantono berkepala 4, namun tidak ada yang berubah dari kehidupannya. Setiap hari, beliau pasrahkan hidup dari uang berhutang kepada para tetangga dan kawan-kawan yang juga sama susahnya. Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau bila terlahir miskin benar-benar suatu kehinaan yang tidak lagi bisa dia terima. Suatu hari, sejak hari itu istri dan ketiga anaknya tidak lagi melihat Mantono pulang. Pria itu seakan lenyap begitu saja, tidak ada tetangga maupun kawan yang tahu perihal di mana keberadaan pria paruh baya ini. Hal itu membuat keluarga Mantono semakin sulit, karena dia menghilang begitu saja, tak kunjung muncul sehari sampai berbulan-bulan, tanpa ada satupun orang yang tahu, sampai pihak keluarga mulai pasrah. Tidak tahu lagi harus mencari kemana pria satu ini. Lambat laun, kabar hilangnya Mantono mulai meredup, tertutupi oleh sebuah tragedi misterius yang menimpa seorang pemuda yang tiba-tiba lenyap, hilang ditelan sungai ketika dia menceburkan diri untuk mandi di siang bolong. Berita ini sontak menggemparkan seisi desa. Aku yang masih duduk di bangku SMP, setelah mendengar perihal berita ini ikut berlari menuju ke tempat kejadian, di mana waktu itu tepi sungai sudah ramai dipenuhi oleh warga desa yang penasaran bagaimana kejadian tragis ini bisa terjadi. Aku mendekat, berbaur dengan yang lain. Aku mencoba memasang telinga rapat-rapat guna mencuri dengar kronologi kejadian ini bermula. Rupanya, korban tenggelam adalah seorang pemuda dari desa sebelah. Bila ada yang ingat dengan lokasi tempat tinggalku, desa ini ada di barat pabrik gula. Korban datang bersama 2 kawannya. Awalnya niat mereka datang ke sungai adalah untuk melepas penat, menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah. Namun, cuaca yang panas saat itu membuat salah satu dari mereka mengajukan ide untuk menceburkan diri ke sungai, berendam, mandi.
karena arus sungai yang saat itu cukup deras membuat dua kawannya ragu dan berkata bila itu bukan ide yang bagus. Merasa bahwa dua kawannya ini pengecut, si pemuda ini melepas pakaiannya tanpa berkata apapun. Tiba-tiba dia langsung melompat, menceburkan diri ke dalam sungai. Melihat tingkah sinting si pemuda rupanya tak membuat kedua sekawan ini khawatir, karena ia tahu bila pemuda yang baru saja melompat itu adalah salah satu dari anak yang pandai dalam berenang. Mereka pun tertawa sembari menunggu kemunculan si pemuda itu dari kedalaman air di sungai. Awalnya semenit, lalu 2 menit. Pemuda itu tak kunjung muncul dari dalam sungai. Merasa mereka sedang dikerjai, dua kawan ini melempar batu-batu kecil sembari mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu dengan sifat jahilnya kali ini. Tetapi waktu terus berlalu. Hingga 10 menit akhirnya berlalu begitu saja. Dan pemuda itu masih juga tak kunjung muncul ke permukaan. Hal ini membuat dua sekawan itu mulai berdebar, bingung perihal apa yang terjadi. Di dalam kepala mereka, pikiran liar mulai bermunculan sampai tidak ada pilihan lain selain melapor. Sudah berjam-jam semenjak kehilangan pemuda ini yang seakan lenyap dari kedalaman sungai yang seharusnya tidak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa. Orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya, kemana perginya pemuda ini? Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang bisa menemukan? Bahkan tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional. Namun sampai malam menjelang pun masih tidak ada kabar apapun. Saat itu diadakan doa bersama untuk siapapun yang sedang menahan tubuh pemuda ini agar dia melepaskannya. Tapi semua usaha itu seakan sia-sia. Di tengah riuh khawatir dan tangis histeris keluarga si pemuda, dari belakang datang sosok serba hitam dengan rambut gondrong serta jambang yang lebat. Ia berjalan menembus kerumunan orang melepaskan pakaian hitamnya. Tak ada yang tahu siapa gerangan lelaki asing tersebut. Tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba lelaki misterius itu melompat begitu saja masuk ke dalam sungai, membuat tim pencari juga orang-orang yang melihatnya terhenyak sejenak. Tak lama berselang, sosok itu muncul kembali ke permukaan dengan jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa. Beliau menurunkan jasad pemuda itu yang meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Semua orang yang melihat hal itu lantas melangkah mundur, takut. Saat itulah satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bila lelaki misterius ini tak lain adalah Mantono yang sudah lama hilang. Mantono yang saat itu terlihat lain membuat beberapa orang ragu untuk bertanya kepada beliau perihal apa yang sedang terjadi. Seperti dapat membaca pikiran, tanpa diminta Mantono menceritakan bila ketika pemuda ini menceburkan diri, sungai ini sedang kedatangan Dayoh atau tamu. Dayoh yang dimaksud ini adalah buaya putih yang kebetulan melintas di sungai ini. Begitu melihat pemuda ini, dia langsung suka. Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda agar tidak lagi kembali ke permukaan. Tahu bila dirinya akan mati, ia meringkukkan tubuhnya, berpose layaknya seseorang yang sedang kedinginan. Saat ini sukmanya sedang dibawa oleh dia sebagai ganti nyawanya. Mantono mengambil kuningan dari dalam kantung celananya,
Bentuknya logam seperti emas, sangat bagus untuk memperlancar rezeki, namun orang tua pemuda itu menolak. Saat itu Mantono bertanya, bolehkah bila dirinya yang menyimpan benda ini? Orang tua itu hanya mengangguk, sembari membawa pergi jasad buah hatinya. Saat itulah ada senyuman menyeringai di wajah Mantono. Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Keesokan harinya, kepulangan Mantono ini jadi buah bibir orang sekampung. Tak ada yang tahu menahu kemana perginya Mantono tiba-tiba saja pulang, lalu menolong mengangkat jasad dari pemuda yang mati dalam keadaan tragis. Banyak yang curiga, tapi lebih banyak yang memilih untuk diam. Tak hanya itu saja, perubahan sikap Mantono juga begitu kentara. Ia lebih banyak menyendiri di dalam rumah. Bule Yani, istrinya, bahkan seringkali ditanya orang tentang apa yang dilakukan Mantono di dalam rumah. Beliau hanya berkata, bila Mantono suaminya sedang duduk bersila. Orang-orang mulai berkasakusuk dengan sifat-sifat aneh Mantono ini, karena tak sedikit warga yang bertemu dengan beliau sedang berjalan sendirian, menyusuri gang-gang kampung dengan telanjang kaki, sembari bondo tangan, seperti orang menggendong anak. Namun warga memilih diam. Sebenarnya alasan kenapa orang-orang memilih diam bukan karena tanpa sebab, melainkan karena wejangan dari para tetua desa yang berkata, bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria paruh-baya yang dulu. Ada sesuatu di dirinya yang memancarkan kemilau emas, namun aromanya begitu busuk. Siapa yang mendekati Mantono akan kecipratan harta yang berlimpah, namun resiko yang diterima juga cukup mahal, sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono. Puncaknya adalah ketika Mantono menyambangi ke rumah salah satu orang paling kaya di desa. Tak ada yang tahu maksud kedatangannya. Tidak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu, terdengar suara marah dari si tuan rumah. Sebutlah dia Pak Jatmiko, salah satu pemilik usaha garmen rumahan. Dia keluar sembari memaki-maki Mantono, mengusirnya, berujar bila Mantono sudah sinting sampai berani berhutang kepada dirinya. Beberapa orang yang tahu perihal ini tidak ada yang berani menatap langsung. Mereka berpura-pura tidak mendengar atau melihat apapun, padahal telinga sedang memasang pendengaran rapat-rapat. Mantono pun pergi dengan membawa sejumput tanah dari rumah Pak Jatmiko. Semenjak kejadian itu, Mantono tidak pernah terlihat lagi keluar dari dalam rumah. Istrinya, Bule Yani, tak pernah lagi mau menjawab setiap kali ditanya di mana keberadaan Mantono. Pria itu bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah gubuknya, tidak tahu apa yang dia kerjakan. Sore ini, hujan angin tiba-tiba menyambangi desa. Pak Jatmiko sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan, bersiap santap dengan anak dan cucu-cucunya. Sedangkan istrinya berada di dapur bersama dengan menantunya, mempersiapkan hidangan sore ini. Sebelum terdengar jeritan. Suara jeritan itu berasal dari mulut istrinya, membuat Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya berlari, melihat apa yang sedang terjadi di sana. Di depan meja, terlihat istri Pak Jatmiko bersama menantunya berdiri diam mematung di depan sebutir telur yang sudah dipecah. Di sana, mereka semua melihat
Isi dalam telur tampak janggal. Tak ada putih kuning seperti telur pada umumnya, melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko lalu berujar dengan suara lirih, "Ada yang mau mencelakai keluarga kita, Pak." Dasarnya Pak Jatmiko yang tidak pernah percaya yang begituan. Ia mengelap cairan itu, membersihkannya dengan kain putih, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu ia pergi sambil berkata, "Tidak usah aneh-aneh, percaya kok sama tahayul." Meski Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun istri, menantu, bahkan anaknya masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi. Hal itu terlihat dari begitu heningnya ketika mereka duduk di meja makan. Tak ada yang bersuara, kecuali denting sendok. Pak Jatmiko yang menyadari betapa tidak enaknya suasana ini, lantas menghentikan aktivitasnya, mengatakan kepada mereka agar tidak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Lalu, di tengah-tengah perkataannya, tiba-tiba wajah Pak Jatmiko terlihat bercengit. Sebelum ia berhenti, satu tangannya bergerak sebelum menggerayangi masuk ke dalam mulut. Di sana, Pak Jatmiko menatap sebutir gigi yang patah. Tak lama kemudian darah keluar dari dalam mulutnya. Istrinya tampak terkejut. Sontak ia berdiri dan meminta suaminya menghubungi seseorang yang dia kenal. Namun Pak Jatmiko menolak. Perihal gigi yang patah ini tidak lain karena usianya yang sudah semakin tua. Lagi pula, pembahasan ini membuat Pak Jatmiko naik pitam karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal yang tidak rasional. Beliau pun pergi masuk ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar, tiba-tiba perhatian Pak Jatmiko teralihkan pada sebidang tanah kosong yang ditanami oleh kebun pisang yang bisa dirinya lihat dari jendela kamar miliknya. Di sana, Pak Jatmiko melihat wujud seseorang baru saja berlari pergi setelah memandangi dirinya sejak tadi. Pak Jatmiko ingin menceritakan hal ini kepada istrinya, namun ia urungkan karena sejak tadi istrinya terus-menerus mencoba membujuk Pak Jatmiko agar mau untuk memastikan apakah firasat buruk yang dia rasakan ini benar-benar sedang terjadi, menggerayangi keluarganya. Pak Jatmiko pun pergi tidur. Ia terlelap karena larut meski pikirannya masih berkecamuk. Saat itulah Pak Jatmiko mendengar suara anjing yang terus-menerus menggonggong. Anjing itu pastilah berasal dari rumah Rombe yang ada di depan halaman rumah mereka. Karena hanya rumah Rombe lah satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini. Pak Jatmiko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya. Ia sempat melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak bisa tidur, Pak Jatmiko pun melangkah keluar kamar. Semakin lama, suara gonggongan itu semakin menjadi-jadi, membuat Pak Jatmiko penasaran apa yang membuat anjing-anjing ini menjadi seperti ini. Pak Jatmiko pun berjalan keluar dari pintu untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong. Niat hati ingin menghentikannya. Sembari membawa payung di tangan guna memukul bila sewaktu-waktu binatang ini melawan. Namun, baru selangkah membuka pintu, Pak Jatmiko melihat seekor anjing hitam berdiri di depan rumahnya. Binatang ini terlihat berbeda. Belum pernah Pak Jatmiko melihatnya. Berbeda dengan 3 anjing pemilik rumah Rombe, anjing hitam ini terlihat lain, lebih jangkung,
kurus dengan mata merah menyala. Pak Jatmiko melangkah mundur dari tempatnya berdiri. Sementara suara gonggong anjing di belakang kian menjadi-jadi dan tak lama anjing itu lalu menerkam. Keesokan hari, ramai orang datang ke rumah Pak Jatmiko setelah kabar tersebar. Ia ditemukan oleh istrinya seperti orang terkena stroke. Terjerambab di depan pintu, tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk. Sementara matanya melotot dengan bibir miring. Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi, Pak Jatmiko hanya bergumam, menyebut sebuah kata yang tidak jelas juntrungnya. Setiap hari, banyak orang datang mencoba menyembuhkan, namun tidak ada yang dapat menolong Pak Jatmiko. Mereka hanya bisa memberitahu bila di luar Pak Jatmiko sehat, namun di dalamnya sudah berantakan seperti benda pecah belah. Ada orang yang sengaja menyiksa Pak Jatmiko pelan-pelan. Bila bukan orang tersebut yang melepas, tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Saat itu Mantono datang berkunjung. Keluarga Pak Jatmiko hanya diam saja saat pria itu berjalan masuk langsung menuju ke kamar. Beliau bertanya apa yang sedang terjadi. Istri Pak Jatmiko hanya menjawab sebisanya. Saat itulah Mantono membisiki sesuatu ke Pak Jatmiko. Ia juga meminta segelas air putih, meminumkannya kepada Pak Jatmiko sembari menghadapkan agar kepala pria parubaya itu menghadap ke selatan. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi. Tak lama kemudian, Pak Jatmiko perlahan pulih. Mantono lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Jatmiko muncul, berjalan keluar, memberi Mantono segepok uang. Mantono berdiri, mengatakan kepada Pak Jatmiko, hanya dalam waktu 1 bulan uang ini akan kembali berlipat-lipat ganda. Pak Jatmiko hanya diam saja. Di bawah kaki Mantono beliau melihat anjing itu menatapnya. Dari uang yang diperoleh Mantono itu, dia mendirikan sebuah warung kecil, berjualan lontong kupang. Kabarnya, kata orang-orang tua, Mantono bisa melihat langgih. Langgih adalah tanah yang baik digunakan untuk berdagang. Sayangnya, yang bisa melihat ini hanya para jagrak, orang khusus. Hari pertama warung lontong kupang itu dibuka, diserbu dengan orang-orang bermobil. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Pasalnya, melihat warungnya saja, orang kalangan menengah ogah untuk mampir. Namun, berbeda dengan usaha Mantono ini benar-benar diburu saat itu. Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan, semakin panjang mobil yang parkir. Hal ini bagi warga desa tentu saja sesuatu yang mencurigakan. Namun, tidak ada yang berani berspekulasi. Mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha ini. Anehnya, bila warga desa yang membeli, tidak ada yang istimewa dari makanan ini. Mulai dari rasa serta aromanya, masih kalah jauh dengan lontong kupang lainnya. Tapi dari semua rumor yang menyebar, ada satu rumor yang paling janggal, yaitu setiap malam warung Mantono didatangi oleh orang-orang yang sangat-sangat aneh. Orang-orang ini tak diketahui datangnya dari mana. Mereka biasa mengenakan baju serba hitam, terkadang berwarna pedar. Ukuran tubuhnya juga tidak umum, tinggi sekali. Namun, yang paling janggal dari orang-orang ini, mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain. Baik laki-laki maupun perempuan,
Mereka semua menutupi mulutnya, hanya duduk sembari melihat orang-orang sedang lahap menyantap lontong kupang. Mereka baru akan makan saat Mantono menutup warungnya. Hal ini tentu memancing rasa penasaran orang-orang. Siapa gerangan manusia ini? Dari usaha warung kupang ini hanya butuh waktu 1 tahun bagi Mantono bisa membangun rumah 2 lantai dengan 3 mobil terparkir di depannya. Semua anak-anaknya diberi usaha sendiri-sendiri. Anehnya, warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu. Selain warung kupang itu, ada satu pantangan yang bahkan keluarganya tidak boleh langgar, yaitu ada satu kamar khusus yang hanya Mantono seorang diri yang boleh masuk. Meski membuat penasaran, namun Bule Yani dan ketiga anaknya tidak ada satupun yang berani melanggarnya. Singkat cerita, tahun demi tahun harta Mantono semakin bertambah, sampai bisa memiliki tanah luas yang dia beli dengan harga tinggi. Meski tak ada yang tahu dari mana harta-harta ini berasal, tak ada satupun warga yang membenci Mantono. Sebaliknya, warga sangat menghormatinya. Karena Mantono adalah orang yang gemar berbagi. Tetangga maupun bukan, selalu mendapat santunan yang tidak sedikit. Banyak yang Mantono lakukan juga untuk desa. Semua ini menutupi kabar-kabar duka. Saat kembali datang berita seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di atas sungai. Suatu hari, Mantono mengunci diri di dalam kamarnya berhari-hari. Bahkan saat istrinya memanggil namanya dari luar pintu, Mantono tidak menjawab. Sebelumnya, ia sudah berpesan agar apapun yang terjadi, ia tidak serta-merta masuk ke kamarnya. Larangan ini adalah larangan paling keras. Dari hari berganti ke minggu, seterusnya Mantono masih tidak kunjung keluar. Untuk makan pun tidak. Hal ini membuat Bule Yani sebenarnya khawatir. Ia ingin sekali membuka pintu kamarnya, namun ia benar-benar takut dengan larangan suaminya. Sampai datang seorang tamu berkunjung. Seorang lelaki yang sering Bule Yani dengar dari mulut orang-orang. Awalnya Bule Yani khawatir bila menerima beliau karena yang dia cari adalah Pak Mantono. Sementara orangnya sedang melakukan sesuatu di dalam kamar dan tidak dapat diganggu. Saat itulah beliau membuka kain yang menutupi mulutnya. Di sana Bule Yani sontak terkejut melihat lelaki di hadapannya tidak memiliki aci-aci, sebuah sela di antara hidung dan mulut. Bule Yani langsung mengerti. Lelaki itu hanya berpesan sudah waktunya memilih anak panggung bagi dirinya. Mohon disegerakan. Malam itu Bule Yani menggedor pintu kamar Pak Mantono sampai satu rumah terbangun. Untungnya tidak lama kemudian Pak Mantono keluar dengan pose seperti menggendong seorang anak kecil di depan tubuhnya. Mantono hanya berkata, "Ini loh, biar aku lemparkan anak panggungnya." Mantono berpesan agar tidak ada yang mengikuti dirinya sementara dirinya pergi berjalan ke sungai. Konon, tetangga Pak Mantono yang tahu dan bisa melihat bila yang digendong Pak Mantono adalah anak genderuwo. Terlihat dari tangannya yang panjang dan berbulu lebat seperti orang hutan. Mantono membawanya ke sungai, melemparkannya begitu saja. Setelah itu beliau kembali masuk ke dalam kamar. Namun sebelum Mantono menutup pintu, ia menyampaikan kepada Bule Yani agar setelah maghrib tidak ada anak kampung yang keluar rumah. Bule Yani pun menyampaikan hal ini. Ia menyampaikan dari mulut ke mulut.
namun hanya ditanggapi oleh beberapa orang saja. Pasalnya, desa masih belum banyak dihuni keluarga. Singkatnya, setelah maghrib, masih ada anak-anak yang keluar untuk menuntut ilmu mengaji di sekitaran lahan pabrik gula sebelah timur. Ada 2 anak lelaki. Mereka terlambat pulang karena bermain di rumah temannya setelah mengaji. Langit sudah gelap. Diiringi hujan rintik, dengan berlari di atas tanah berlumpur mereka melewati jalan penghubung desa. Sebelum salah satu dari mereka berhenti ketika melihat seseorang. Seseorang sedang berdiri dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya, memanggil-manggil mereka. Satu anak berteriak agar segera pulang dan jangan mendekati orang asing. Namun, anak yang lain tampak penasaran. Ia melihat dengan kaki berjalan mendekat setapak demi setapak. Berusaha menghentikan kawannya, ia menarik paksa tangannya. Namun, seperti tersihir anak itu tidak mau berhenti. Kini, ia melihat ke tempat sosok itu berdiri sebelum melepas kain di wajahnya. Saat itulah anak itu sadar dengan cerita yang beredar. Bajul putih seneng cah lanang. Buaya putih senang dengan anak laki-laki. Hujan masih turun. Sosok itu tinggi sekali. Kini ia membungkuk masih melambai-lambai. Ketika dia tersenyum, sobekan mulutnya dari telinga ke telinga. Anak itu mulai terlihat panik, antara bingung apa harus meninggalkan kawannya dan menyelamatkan diri. Sebelum guru ngajinya datang. Anehnya, ketika guru ngajinya datang, sosok yang berdiri jauh itu lenyap, hilang. Sehingga anak itu tidak tahu harus menjelaskan apa kepada gurunya. Malam itu mereka diantarkan pulang, sembari diberi pesan agar tidak mendekati sungai sampai lawit weton lewat. Ada dayoh mampir. Badan yang dulu subur perlahan menjadi kurus kering. Dari lubang hidung dan ujung mata terus-menerus mengalirkan darah segar. Kedua kaki sudah tidak dapat menopang tubuh, sepanjang hari hanya dapat berbaring di atas tikar tipis. Itu adalah gambaran bagi yang bersekutu dengan Widuri. Setiap hari, setelah langit menjadi gelap, hujan pasti turun. Dari jalan-jalan desa yang berlumpur, banyak sekali warga yang mengaku melihat orang-orang asing berjalan sendirian dengan menutupi wajahnya menggunakan kain berwarna hitam pekat. Tinggi mereka berbeda-beda setiap hari. Sebenarnya, ketika hal janggal terjadi, orang desa sudah sangat paham. Biasanya ini pertanda dari sesuatu yang sedang atau akan datang. Hal ini menyerupai bencana yang memang hanya orang tertentu yang bisa membacanya. Beberapa tetua berpendapat bila Mantono sudah berhenti menyembah Widuri. Hanya tinggal menunggu waktu ketika sekutu sudah menjadi musuh. Hal ini ditandai oleh matinya 7 ekor sapi Mantono, di mana isi di dalam perut binatang itu terburai, menghembuskan aroma bangkai yang menyengat. Setelah 7 ekor sapi, satu persatu dimulai dari usaha tambak ikan, lalu merambat ke perkebunan pohon jati. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti harta Mantono. Puncaknya, ada seorang lelaki tua yang mengetuk setiap rumah penduduk, namun tidak ada yang berani membukakannya. Ia berkata, "Satu lagi anak panggung, maka desa ini tidak perlu menanggung teror yang lebih sinting." Karena waktu itu aku sendiri bisa merasakan setiap sudut desa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bahkan anak-anak sengaja disembunyikan di dalam kamar orang-orang tua.
Anehnya, di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, tak ada satupun orang yang melihat batang hidung Mantono. Ia lebih banyak bersembunyi di dalam kediaman rumah besarnya. Sampai terdengar kabar seorang anak lelaki menghilang setelah buang hajat di sungai, menyisakan potongan baju yang tersampir di jumbleng. Hingga saat ini tidak ada yang melihat di mana jasadnya ditemukan. Hal ini tentu saja membingungkan mengingat biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya. Saat itulah kemarahan orang-orang sudah tidak terbendung lagi. Pagi buta, segelintir orang datang mengetuk paksa rumah Mantono. Istrinya yang terkejut setelah membuka pintu hanya dapat diam saja sewaktu golongan orang-orang berbadan tegap itu melesat masuk. Mereka berteriak, memanggil nama Mantono yang sekarang tidak lagi dihormati di desa ini. Sebelumnya hanya prasangka, namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin bila memang keluarga Mantono bersekutu dengan Widuri, salah satu yang dipercaya memegang sungai. Dengan memaksa istri Mantono, mereka semua berdiri di depan pintu kamarnya, mendobrak secara bergantian sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu mulai terbuka perlahan-lahan. Tepat ketika pintu itu sudah hancur, orang-orang terdiam mendapati isi dalam kamar Mantono yang dipenuhi benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang. Mulai dari piring peduk sampai kaki kuda, semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono. Sementara di tengah-tengah ruangan, mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut robek seperti dicabik-cabik. Anehnya, Mantono masih bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Istri Mantono seketika berteriak histeris. Sudah lama Mantono mengurung diri di dalam kamar tanpa tahu kondisi yang terjadi. Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap? Lantas, melihat kejadian sinting itu, salah seorang tetangga mengusir semua orang keluar. Orang-orang saling bertukar cakap perihal apa yang baru saja mereka lihat. Gemetar tangan mereka masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyelimuti diri mereka. Para tetangga rumah memilih diam sementara istri Mantono hanya bersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup. Sebelum dari luar rumah, seseorang melangkah masuk mengenakan sarung celana yang familiar. Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Sembari seperti sedang menggendong sesuatu, ia berhenti sejenak. Semua orang tampak terkejut melihatnya, termasuk istrinya yang gemetar. Salah seorang dari mereka seketika membuka kembali pintu kamar Mantono. Anehnya, dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi, tidak ditemukan sosok Mantono yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana. Mantono pun tampak murka karena larangan yang dia buat tak dihiraukan sama sekali, termasuk dengan istrinya. Bahkan Mantono sempat mengancam akan memberi sesuatu yang sangat buruk kepada semua orang yang berani menginjakkan kakinya di rumah ini. Istrinya ingin menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis. Namun, Mantono menolak. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya.
Tanpa dia sadari, beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung, karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang baru saja mereka lihat. Apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan bersama-sama? 7 hari setelah kejadian pada malam itu, dari rumah tetangga Mantono tercium aroma kembang yang menyengat. Diikuti suara lonceng gemerincing, seorang wanita tinggi datang berkunjung, di mana Mantono sendiri yang membukakan pintu. Wanita asing itu harus menunduk untuk melewati pintu. Lagi-lagi akan terjadi sesuatu. Namun, tidak ada warga yang berani lagi menyentuh keluarga Mantono, mengingat ancaman tempo hari yang Mantono katakan sudah merenggut korban. Seorang pria tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas. Buta yang bukan sembarang buta, melainkan buta yang sengaja dibuat oleh seseorang. Sejak saat itu juga, Mantono tidak pernah lagi membuka warung yang menjadi cikal bakal hartanya selama ini. Beliau seperti mengasingkan diri, menjauh dari masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Tapi pernah ada yang memergoki Mantono pada pukul 1 dini hari. Mantono berlari keluar dari dalam rumah menuju ke tepi sungai sembari membawa buntalan yang dibungkus di dalam kain berwarna putih. Tidak ada yang tahu apa isi buntalan itu. Semua orang terlalu takut mencari tahu. Namun, gara-gara ini, tersebar kabar bila buntalan itu konon dipendam di sebuah kebun pisang yang ada di tepi sungai. Setelah melakukan hal itu, Mantono lalu kembali pulang. Hal ini dilakukan Mantono hanya pada hari-hari tertentu. Pada suatu malam, istri Mantono pernah terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara-suara ribut yang berasal dari dapur. Dengan rasa penasaran yang tinggi, istri Mantono berjalan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Ia telusuri setapak demi setapak, hening sekali. Sampai langkahnya terhenti ketika melihat seseorang berperawakan seperti suaminya Mantono. Ia sedang duduk menyantap sesuatu yang ada di atas meja dengan menggunakan tangan. Ia cengkram apapun itu lalu melahapnya bulat-bulat. Istri Mantono sedikit ragu. Apakah benar itu beliau? Dengan hati-hati, beliau memanggil Mantono seperti biasa. "Mas," katanya. Sosok berperawakan seperti Mantono itu menghentikan gerakannya. Ia tidak langsung menoleh, melainkan hanya diam saja, tak bergerak sedikit pun, menimbulkan kecurigaan. Kenapa dengan suaminya ini? Istri Mantono lantas mendekat. Tiba-tiba tercium aroma amis seperti bau ikan sungai. Ketika jarak di antara mereka hanya terpaut beberapa langkah saja. Saat itu, dalam gerakan yang cepat, Mantono yang sedang duduk tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di belakang wanita itu. Di sana, di depan mata kepala istri Mantono, ia melihat kedua anaknya yang barep dengan yang ragil berdiri memandang beliau. Wajahnya berlumuran darah. Lalu dari belakang sepasang tangan menutupi mata istri Mantono. Lalu terdengar bisikan, "Tidak apa-apa, ini salah satu perjanjian dengan suamimu." Gemetar sekujur tubuh istri Mantono waktu itu. Namun, tidak ada yang dapat beliau lakukan. Dengan langkah kaki perlahan, sosok yang membekap istri Mantono seperti ingin menuntun dirinya ke suatu tempat. Dari sekitar tubuhnya,
Pakaian yang istri Mantono kenakan terasa seperti ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil. Sembari terdengar isak tangis yang meminta-minta tolong. Suaranya sama persis dengan suara kedua anaknya. Entah mereka benar-benar anak kandungnya atau bukan. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu berderit diikuti suara yang familiar. Suara mengerang dari seseorang yang kesakitan. Mata istri Mantono lalu dibuka sebelum sosok itu lenyap tidak nampak lagi. Istri Mantono justru tertuju pada pemandangan sinting yang ada di hadapannya. Di atas karpet, Mantono tengah berbaring sembari menggaruk tubuhnya yang dipenuhi darah segar. Tidak hanya itu saja, dari dalam duburnya juga mengalir darah yang menggenang di atas lantai. Tapi yang paling mengerikan dari semua ini ialah perut Mantono yang menyerupai wanita hamil. Mantono terus mengerang, berteriak-teriak sembari mencakar sekujur tubuhnya. Saat dari balik sarung yang menutupi bagian bawah keluar sesuatu yang menggeliat. Tak lama kemudian, perlahan-lahan perut Mantono mengecil. Istrinya menatap ke sosok yang masih menggeliat di balik sarung kain. Mantono yang mulai bisa mengendalikan dirinya sontak terhenyak ketika melihat sosok istrinya berdiri di muka pintu. Ia lantas berteriak kepadanya, pergi kamu, jangan sampai bayi demit ini melihatmu." Istri Mantono masih diam, tercengang di muka pintu. Ia ingin melihat sosok di balik kain sarung tersebut, namun Mantono menghalangi. Ia berdiri menunjukkan bagian bawah yang sudah tidak terlihat lagi seperti manusia. Kulitnya mengelupas dengan daging mengagah. Mantono menutup pintu. Terdengar geraman tidak seperti manusia. Istri Mantono hanya diam. Tubuhnya seperti mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dia lihat tidak akan pernah bisa beliau lupakan. Satu persatu, misteri yang Mantono sembunyikan seperti menyeruak naik. Namun, beliau tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah lama hanya bisa diam di depan pintu, Mantono melangkah keluar. Di dadanya, ia merengkuk buntalan kain berwarna putih. Istri Mantono menatap suaminya. Wajahnya masih tampak murka, namun perlahan mulai melunak. Sembari mendekat, Mantono berbisik, "7 kelahiran lagi." Lalu Mantono pergi, berlari keluar rumah. Istri Mantono masih begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya suaminya sedang lakukan. Perlahan-lahan beliau berlari mengikuti, tanpa alas kaki. Ia menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai yang dipenuhi semak belukar, gelap, sunyi. Di antara pohon-pohon pisang, istri Mantono melihat suaminya sedang menggali sesuatu di tanah. Tak lama kemudian, ia lemparkan buntalan itu ke dalamnya, menguburnya di sana. Mantono lalu bergegas menuju kandang ternak miliknya, menarik paksa seekor kambing muda. Ia ikat kambing itu tepat di dekat gundukan tanah. Sebelum Mantono memukul kepalanya menggunakan bongkot bambu, sampai binatang itu tersungkur, sekarat dengan tubuh tumbang. Mantono mengambil parang, lalu menggorok lehernya. Ia meneteskan darah tepat di atas gundukan tersebut. Setelahnya, Mantono duduk berlutut seperti orang berdoa. Sebelum pandangan matanya beralih melihat ke arah istrinya yang bersembunyi di salah satu pohon pisang. Tersentak karena Mantono tahu keberadaannya. Dia mendekat dengan parang di mana darah masih menetes dari ujungnya.
Wajah manusia Mantono seperti terkikis. Istrinya sudah tidak menemukan sosok Mantono yang dulu beliau nikahi karena pada malam itu gambaran gelap benar-benar sudah menyelimuti suaminya. Mantono pergi dengan parang yang masih berlumuran darah kambing yang baru saja dia penggal. Dia meninggalkan istrinya sendirian yang masih diselimuti banyak sekali pertanyaan. Wanita itu hanya diam, mematung di bawah pohon pisang. Diterpa angin yang berhembus, istri Mantono tergerak menoleh melihat ke liang lahat tempat Mantono tadi menguburkan sesuatu. Genangan darah pada segunduk tanah dengan bangkai seekor kambing terkapar di atasnya, membuat tubuh wanita itu begidik ngeri. Namun, rasa penasaran yang sudah menyeruak di dalam dirinya menggelitik istri Mantono untuk mendekat. Di dalam kepalanya, ia hanya ingin melihat ini semua. Dengan langkah hati-hati, wanita itu lalu berlutut sebelum menyingkirkan bangkai binatang malang tersebut. Dengan batu yang dia temukan, istri Mantono mulai menjajaki gundukan tanah, membongkarnya dengan tangan kosong. Ia benar-benar ingin melihat apa yang suaminya lakukan di sini. Tanah yang berwarna kehitaman itu mulai tersingkap ketika dia mulai mengeruk dengan kondisi yang seadanya. Usahanya membuahkan hasil ketika akhirnya terlihat buntalan kain berwarna putih kusam tersebut yang terkubur jauh di dalam liang lahat. Sejenak, istri Mantono terlihat ragu. Tapi semua berubah ketika teringat dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Dengan berbekal perasaan nekat, istri Mantono meyakinkan dirinya bila tidak ada lagi waktu untuk mundur. Maka dengan keterpaksaan dia harus menuntaskan keingintahuannya. Ia mulai merobek kain itu. Aroma busuk dan bau anyir darah seketika tercium dari dalam buntalan kain kusam tersebut, membuat istri Mantono memalingkan muka. Namun keingintahuannya sudah tidak terbendung lagi. Ia paksakan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Seketika itu juga wanita itu langsung diam. Ia langsung terdiam begitu tahu apa yang ada di dalamnya. Sebentuk wujud dari gumpalan daging berwarna putih pucat dengan lendir serta genangan darah kental yang menyelimutinya. Istri Mantono mencoba mencari tahu, maka ia robek lebih lebar lagi. Ia langsung terdiam begitu tahu apa yang ada di dalamnya. Sebentuk wujud dari gumpalan daging berwarna putih pucat dengan lendir serta genangan darah kental yang menyelimutinya. Istri Mantono mencoba mencari tahu, maka ia robek lebih lebar lagi kain itu. Dan ketika ia menyentuhnya, istri Mantono hanya dapat memandang gelisah benda itu sembari bergerak merangkak mundur. Sensasi itu, istri Mantono pernah merasakan sensasi menyentuh yang seperti ini. Urat dari segumpal daging yang baru dirinya sentuh menyerupai rupa dari gumpalan daging janin ketika lahir. Tapi janin mana yang memiliki rupa perangai seperti buaya? Maka kejadian ini membuat istri Mantono terjerembab jatuh, tergulung tanah di tepian sungai. Dan ketika wanita itu terbangun dari tempatnya, ia dibuat terenyak ketika menyaksikan puluhan gundukan lain dengan bangkai kambing di atasnya. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi ketenangan di dalam hidup istri Mantono. Setiap hari ia diliputi ketakutan. Bahkan ketika malam datang dan tiba-tiba Mantono melangkah masuk ke dalam kamar, ada kengerian tersendiri yang merujuk kepada suaminya.
Mereka tidak lagi saling berbicara. Pada suatu waktu, istri Mantono sedang berkunjung ke warung kupang yang konon dia percaya sebagai sumber penghasilan utamanya. Warung sedang ramai, dipenuhi oleh orang bermobil yang tentu menjadi pemandangan yang biasa. Namun, ada satu titik di mana tiba-tiba beliau memilih berdiri di dapur mengawasi karyawati yang bertugas menjaga warung ini. Dan entah kenapa, ada setitik perasaan bila pekerja yang mengurus warungnya sejak laki-laki itu tidak lagi mau ke sini bersikap aneh. Beberapa kali mereka tampak berbisik dengan wajah gelisah, membuat istri Mantono menjadi curiga. Dengan bersikap pura-pura tidak tahu, istri Mantono berjalan pergi sebelum kembali saat itu juga. Ketika dia mendapati salah satu karyawatinya menuangkan sesuatu ke dalam panci dari sebotol air berwarna merah kental. Istri Mantono seketika mendekat lalu bertanya benda macam apa yang baru saja dia masukkan. Gadis muda itu tampak kebingungan. Beberapa kali ia melihat ke arah temannya yang terus menggelengkan kepala. Lantas, istri Mantono lalu memaksa lebih keras agar gadis itu mengatakannya. Dengan wajah nyaris menangis, gadis itu membisikkan sesuatu kepada istri Mantono, yang membuatnya kemudian menggulingkan isi di dalam panci. Seketika detik itu juga, ia menutup warung tersebut, mengusir semua orang lalu pergi pulang. Di dalam kediamannya, wanita itu semakin gelisah. Banyak yang tidak dia ketahui dari suaminya. Beberapa kali perasaannya semakin menjadi-jadi ketika melihat wajah anak-anaknya. Sampai ia tiba-tiba melihat Mantono memandang dirinya. Ia baru saja keluar dari dalam kamar pribadinya. Wajahnya tidak dapat ditebak sama sekali. Dengan hanya mengenakan sarung yang menutup bagian bawah tubuhnya, Mantono kemudian mengatakannya, "Anak perempuan itu baru saja meninggal, tewas dalam kecelakaan. Ini semua karena kamu, Dek. Kamu tidak perlu ikut urusanku. Mengerti?" Malam itu, istri Mantono tidak dapat tidur karena sejak tadi di sudut kamarnya gadis karyawati yang baru saja tewas berdiri di sana menatapnya. Kegilaan ini semakin memberangus mental istri Mantono. Semakin hari beliau bertambah gelisah. Selain itu, satu persatu pekerjanya mengalami sesuatu yang ada di luar nalar. Usaha las besi yang dimilikinya tiba-tiba mengalami kebakaran hebat. Binatang ternak mati mendadak. Hal ini membuat wanita itu terus berteriak di luar kamar Mantono. Ia mencerit bila semua ini akibat ulah Mantono bukan dirinya. Namun, setiap kali Mantono keluar dan berkata hanya tinggal 2 lagi, istrinya semakin marah. Puncaknya hari itu dengan membawa anak-anaknya ia pergi. Kepergiannya ini menjadi puncak segalanya. Karena siapa yang menduga bila selama ini di luar perkiraannya sejauh apa langkah Mantono melakukan hal sinting ini. Didasari rasa ingin memberi untuk keluarganya, meski harus mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Malam itu, Mantono disambangi oleh sosok Dayoh yang selama ini memikulnya. Widuri datang meminta imbalan. Akhir dari segala perjanjian Mantono harus segera dilunasi. Lawit weton belum lewat, namun Mantono sudah harus menanggung akibatnya. Lebih dari berhari-hari, seputar kabar bila Mantono ditinggal pergi oleh istri dan anak-anaknya semakin santer terdengar. Namun, anehnya, sampai saat itu warga kampung atau para tetangga dekat Mantono
Tidak ada yang pernah melihat dirinya lagi. Tidak hanya itu saja, kejadian malang seakan tidak ada habisnya datang. Satu persatu, usaha yang kini dijalankan oleh saudara dekat Mantono menemui kendala. Dimulai dari rumah makan, usaha las besi, sampai peternakan ayam dan kambing yang dimiliki. Binatang malang itu tiba-tiba saja mati tanpa ada alasan yang jelas. Anehnya, belum ada berjam-jam sejak kematian binatang tersebut, aroma bangkai seketika langsung tercium dari bangkai binatang-binatang itu. Hal ini tentu membuat warga kampung mulai bergunjing. Keluarga dekat Mantono juga mulai merasa bila ini adalah pertanda datangnya kabar buruk ke keluarga mereka. Saudara-saudara dekat Mantono yang dulu abai dengan dirinya, namun tiba-tiba peduli ketika Mantono mendadak menjadi orang yang kaya raya, mulai merasa ketakutan. Ketakutan kalau nanti harus kehilangan sumber uang dari Mantono. Mereka sama sekali tidak berpikir dari mana datangnya semua harta itu. Mbah Nuh, seorang laki-laki tua, salah satu dari saudara kandung istrinya, lalu datang menemuinya. Ia membujuk wanita itu agar mau pulang. Di sana ia menceritakan tentang keadaan rumah Mantono yang kini terlihat jauh lebih mencekam. Rumah berlantai 3 itu seperti sarang setan. Karena baru menginjakkan kaki di lantainya saja, hembusan angin seperti menyapu tubuhnya, membuat sekujur badan laki-laki tua itu gemetar. Tidak hanya itu saja, Mbah Nuh tidak pernah lagi melihat Mantono keluar dan menampakkan dirinya di dalam rumah itu. Menurut kesaksian Mbah Nuh, sebenarnya beliau sudah pernah mencoba untuk mengetuk pintu kamar Mantono. Namun ada sesuatu yang janggal terjadi. Dari dalam kamar Mantono, seperti terdengar ramai suara orang yang sedang tertawa diiringi suara-suara kending gendang serta tabuhan gamelan. Seolah-olah di dalam kamar Mantono yang tidak seberapa luas itu sedang diadakan sebuah pesta rakyat yang begitu meriah. Mbah Nuh sebenarnya sempat tergiur untuk membuka pintu kayu itu agar dirinya bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan adik iparnya ini. Namun belum juga membuka pintu, dari seberang ruang dapur, tiba-tiba terlihat wajah adik kandungnya yang sedang berdiri menatap kosong. Tapi itu bukan adik kandungnya. Ia memilih untuk pergi. Benar saja, baru berjalan beberapa langkah, sosok adiknya kini didampingi 2 anak laki-laki. Ia berdiri tepat di depan wanita itu. Hanya saja tubuh mereka terlihat pucat, seperti sudah lama terendam di dalam air. Istri Mantono lalu menceritakan perihal apa yang Mantono lakukan, dan laki-laki tua itu hanya bisa diam, sembari tidak percaya dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Namun, adiknya tidak pernah berbohong kepadanya. Maka hari itu juga beliau masih membujuk agar wanita itu pulang. Mbah Nuh berjanji akan menemani adiknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Mantono. Malam itu, setelah menitipkan anak-anaknya ke kerabat dekatnya yang lain, mereka bergegas menuju ke rumah tempat di mana semua ini dimulai. Benar saja, baru saja membuka pintu, mereka disambut suara langkah kaki dari anak-anak kecil yang sedang menapaki anak tangga. Tidak hanya itu saja, dari bagian dalam rumah tercium aroma bangkai dari binatang. Aroma sama yang pernah istri Mantono cium ketika mengikuti dirinya. Istri Mantono terus menyusuri lantai rumah yang semakin lama terasa semakin dingin.
diikuti Mbah Nuh yang berjalan di belakang. Sampailah mereka di depan pintu kamar Mantono, tempat di mana ia benar-benar mendengar kending dan ketukan gamelan terdengar dari dalam kamar. Beliau menyentuh handle pintu, memutarnya perlahan lalu mendorong pintu kayu. Sebelum istri Mantono menyadari sesuatu yang janggal dengan sosok Mbah Nuh. Di atas bibir laki-laki itu, istri Mantono tidak menemukan aci-aci atau filtrum yang pada umumnya dimiliki oleh manusia normal. Yang terjadi selanjutnya adalah istri Mantono terperanjat mundur sebelum ia melihat ke arah suaminya, Mantono, yang selama ini lenyap berhari-hari sedang dalam posisi tengkurap di atas tikar kamar. Disitulah fakta mengenai keadaan suaminya terlihat di depan matanya. Tubuh Mantono terbujur dengan tulang belakang menonjol keluar. Rambut Mantono yang dulu panjang rontok sampai menyisakan batok kepala dengan wajah yang hanya bisa melihat ke arah bawah dari anusnya. Mantono terus-menerus mengeluarkan darah sampai lantai keramik itu dipenuhi genangan. Seperti istri pada umumnya yang menyaksikan suaminya sendiri dalam kondisi mengenaskan seperti itu, ia hanya bisa diam sebelum badannya menghantam lantai karena kedua kakinya tidak sanggup lagi menahan beban tubuhnya setelah melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Saat itulah istri Mantono baru saja menyadari. Rupanya sejak tadi Mantono sedang mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Ia berusaha merangkak mendekati dirinya. Namun gerakannya janggal, seakan tubuhnya kesulitan untuk bergerak. Mantono berusaha mengatakan sesuatu kepadanya. Tidak punya pilihan lain, wanita itu lalu mendekati Mantono, mencoba bertanya apa yang sedang coba dia sampaikan. Ketika Mantono membuka mulutnya, ia tahu keadaan suaminya lebih tragis dari apa yang dia bayangkan. Lidahnya membusuk dengan gigi tergemeletak di sana-sini. Mantono hanya dapat bersuara dengan paro, seperti suara dares atau burung hantu. Kulitnya pucat, mati seperti selama ini ditenggelamkan di dalam air. Di tengah kegilaan yang menimpa mereka, saat itulah wanita itu lalu menyadari kalau rupanya sejak tadi Mantono hanya ingin mati. Semalaman, berbekal kursi yang istri Mantono dorong ke dalam kamar, ia hanya duduk, melihat tubuh suaminya mengejang dan terus mengeluarkan darah dari lubang anusnya. Ia sudah meminta tolong saudara-saudaranya untuk menjemput seseorang. Ia tahu bagaimana semua ini harus diakhiri. Rame warga yang datang pada hari itu, tapi hanya segelintir orang yang boleh masuk ke dalam rumah. Mereka yang tahu tidak boleh menceritakan perihal keadaan Mantono. Seseorang yang datang pun hanya dapat duduk menutupi tubuh Mantono yang masih hidup dengan selembar kain. Yang sudah mati harus dicarikan pintu permohonan maafnya dari darah keturunannya. Setelah itu, baru rumah ini bisa dikunci biar tidak menjalar. Kata-kata itu didengar oleh ketua RT dan perwakilan warga. Setelah itu, barulah mulai dicari satu persatu orang yang ditulis di dalam selembar kertas tempat orang itu mendapat bisikan dari Mantono yang sepanjang hari meraung dengan suara paro. Pria itu seperti seonggok daging busuk. Meski tidak semua berhasil ditemukan, namun beberapa orang yang menjadi wakil dari korban Mantono datang. Di situ istri Mantono sampai hati harus bersujud memohonkan maaf untuk suaminya. Konon dari mata mereka
Wujud Mantono sudah tidak terlihat seperti manusia melainkan buaya. Setelah itu barulah dibantu oleh warga, Mantono disandarkan pada pintu kayu kamarnya yang rupanya menjadi perantara dirinya dengan yang memegang sungai. Berbekal pasak dari batang bambu yang dibuat setajam pisau. Bagai pasak, benda itu menancap pada daging tubuh Mantono. Kakinya tidak boleh menyentuh lantai. Sementara dari lubang anus Mantono tidak lagi mengalirkan darah. Selama 2 hari 2 malam, pintu kayu ditutup. Mantono dijaga bergantian oleh beberapa orang yang sebelumnya bersumpah sanggup melihat apapun. Beberapa orang keluar dari kamar dalam keadaan muntah. Mereka berkata tidak sanggup melihat seonggok daging Mantono dicabik-cabik bersama dengan korban-korban yang sebelumnya menjadi korban pesugihan ngunduh arto. Tak hanya itu, daging para korban dilahirkan lagi dari anus Mantono. Begitu seterusnya. Namun tubuh manusia Mantono memiliki batasan. Ketika janji kelahiran terakhir, bila Mantono bisa menyelesaikannya adalah tipu daya mereka. Mantono sudah tidak bisa lari. Inilah tanggungan besar yang lebih mengenaskan dari mati biasa. Tubuh Mantono akhirnya benar-benar mati tepat pada tengah malam dengan menyemburkan aroma yang lebih busuk lagi. Detik itu juga, laki-laki paruh baya itu akhirnya dikuburkan dengan seluruh benda miliknya dibakar habis. Lantas, pemilik sungai masih meminta janji anak-anak Mantono. Sebagai ganti dari semuanya, setengah rumah berlantai 3 itu harus dijual. Ada alasan kenapa harus setengah rumah bukan keseluruhan. Rupanya hal itu dilakukan sebagai pemutus perjanjian yang dulu Mantono tawarkan. Sebelum Mantono benar-benar mati, raga dan sukmanya, ia memberitahu bila seluruh hartanya akan terus-menerus mengalir di kehidupan keluarganya. Sebagai gantinya, bila Mantono tidak sanggup memenuhi perjanjian, nyawa anak-anaknya menjadi jaminan. Tetapi hal ini sekaligus menjadi jalan keluar bila seluruh harta Mantono pun akan habis oleh sesuatu yang tidak lazim. Ternaknya mati tanpa sebab. Rumah makannya sepi tak lagi berpengunjung. Bisnis lain sama saja. Hanya tinggal rumah besar ini yang tinggal menunggu waktu untuk diminta. Bila saja tempat ini dijual, maka uang hasil penjualan rumah ini tetaplah dalam perjanjian. Namun, tidak bila setengahnya dibeli lalu dimiliki oleh orang lain. Lewat nasihat dari orang yang membantu Mantono mati untuk menjual setengah rumah ini kepada seorang keluarga korban santet, yang mana akan memiliki peran khusus yaitu membebaskan istri dan anak-anak Mantono. Maka rumah itu dijual setengahnya. Yang paling kentara adalah bekas kamar Mantono kini dimiliki oleh sebuah keluarga lain. Dan semenjak itu, perjanjian ini seketika berakhir. Kini, sampai detik ini, rumah besar itu telah ditinggali oleh 2 keluarga tanpa ikatan darah. Sesuatu yang janggal memang bila tidak tahu menahu sejarahnya. Rumah itu berada tepat tidak jauh dari rumahku. Sementara beberapa tetangga mengaku beberapa kali pernah diperlihatkan oleh sosok pria berwujud Mantono yang kadang muncul dari dalam sungai. Hal yang janggal adalah Mantono yang ini tidak memiliki aci-aci atau filtrum di atas bibirnya. Demikianlah, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bila pesugihan tetaplah hal atau sesuatu yang lebih bijak untuk dihindari. Seburuk atau sepahit apapun keadaan kita, bersekutu dengan iblis bukanlah jalan keluar.
Selamat malam, teman-teman semua. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Besok hari Senin, dan sebagian besar dari kalian harus mulai beraktivitas, bekerja, sekolah, berjualan, apapun itu. Semoga dilancarkan dan dimudahkan semua urusannya. Malam ini, sebagai bekal istirahat kalian biar tambah nyenyak dan mimpi indah, Mimin akan membacakan sebuah cerita horor pengantar tidur yang bercerita tentang perjalanan horor sopir travel. Dari akun Twitter emak @desiprayogo1. Selamat menyimak dan selamat beristirahat. Narasumber kali ini adalah Mas Bekti. Di sini Mas Bekti akan membagikan satu pengalaman horor dalam hidupnya. Pengalaman ini merupakan kali pertamanya bisa berinteraksi dengan sosok-sosok tidak kasat mata. Juga merupakan pengalaman pertamanya ketika memutuskan untuk menjadi seorang driver mobil travel. Sejak tahun 2015, Mas Bekti memutuskan untuk beralih profesi sebagai seorang driver sebuah mobil travel setelah namanya masuk dalam jajaran nama-nama pegawai yang terkena PHK. Jarak 2 minggu setelah PHK, sepupunya yang bernama Mas Waluyo atau akrab disapa Mas Uyo datang ke rumahnya sambil menawarkan sebuah pekerjaan kepada dirinya. Momennya itu pas sekali. Apalagi belum lama ini Mas Bekti sudah mendapat surat cinta dari sebuah dealer motor karena dia sudah menunggak cicilan 2 bulan. Belum lagi surat rindu dari PLN dan PDAM. Benar-benar membuat jantung berdetak cepat. Pikiran melayang-layang, susah tidur dan tidak nafsu makan. Ditambah notifikasi BPJS dan wali murid yang menambah deras air matanya. Berasa ingin berteriak, tapi sungkan dengan istrinya yang sedang hamil tua. Benar-benar sebuah hidup yang sangat-sangat complicated. Apalagi kalau dia berjalan ke arah dapur, pasti langsung bernyanyi, "Ingin ku teriak." Rasanya ingin tidur saja dan bermimpi menjadi raja di film Hurem. Entah apa namanya. Pokoknya yang ada permaisurinya yang namanya Hurem. Kedatangan sepupunya ini seperti membawa angin segar dalam hidupnya. Sepupunya ini menawarkan pekerjaan sebagai seorang supir di travel yang baru saja dibentuk oleh sepupunya ini, yang masih belum lama beroperasi. Baru sekitar 1 tahunan dan sepupunya ini berniat menambah beberapa mobil. Karena tingginya peluang waktu itu, otomatis membutuhkan beberapa supir baru. Kebetulan Mas Uyo ini tahu kalau Mas Bekti sedang menganggur. Makanya Mas Uyo coba menawarkan lowongan ini kepada Mas Bekti. Siapa tahu minat sebelum akhirnya dia membuka lowongan untuk orang luar. Jelas Mas Bekti tidak menolak kesempatan itu. Istrinya juga butuh biaya untuk lahiran yang kurang menghitung minggu. Akhirnya kedua orang mengatakan deal. Lalu keesokan harinya Mas Bekti datang ke travel untuk mengambil seragam sekalian pelatihan wajib selama seminggu, supaya paham betul dengan tata cara menjadi supir travel. Sebuah pekerjaan awam yang belum pernah Mas Bekti kerjakan.
Dia pernah jadi supir dan mengantar orang keluar kota. Tapi masalahnya, waktu itu pakai mobil biasa bukan mobil travel dan jelas beda sekali tatanannya. Mulailah di hari pertama Mas Bekti training. So far, so good. Semua aman terkendali dan tidak terasa Mas Bekti sudah menerima gaji pertamanya. Bekerja di bawah naungan travel sepupunya. Sampai hampir 2 bulan Mas Bekti bekerja di situ. Sekitar pertengahan tahun 2015. Posisinya saat itu Mas Bekti sudah jalan 5 bulan bekerja. Mas Bekti benar-benar kerasan kerja di travel sepupunya. Pada saat itu, sepupunya mendapatkan orderan untuk mengantar rombongan pengantin ke sebuah daerah di Jawa yang aku samarkan demi kebaikan semua pihak dan tidak ada kesalahpahaman. Akhirnya, pekerjaan itu diterima oleh Mas Uyo dan dipasrahkan ke Mas Bekti, supaya nanti Mas Bekti saja yang jadi supirnya, bersama dengan satu supir cadangan yang sekiranya sudah kompeten. Tidak terasa, hari yang dimaksud tiba. Sejak jam 4 pagi, Mas Bekti sudah standby di travel milik Mas Uyo. Dia sudah menyiapkan betul staminanya dan bahkan sudah siap kopi di termos kecil. Karena rombongan keluarga manten ini harus sudah berangkat sekitar jam 4 lebih 30 menit. Selama perjalanan berangkat menuju ke daerah yang dituju, alhamdulillah aman terkendali tanpa ada hambatan apapun. Berhubung rombongan pengantin ini masih harus stay semalam di sana, jadi sore harinya Mas Bekti putuskan untuk pulang saja. Besok baru mereka jemput lagi para rombongan ini sesuai jam yang sudah ditentukan. Toh lokasinya tidak jauh-jauh amat dari posisi travelnya Mas Uyo, dan yang menyewanya tetangga belakang rumah Mas Uyo sendiri. Habis Mas Bekti istirahat sebentar di rumah pengantin, sekitar jam 17, Mas Bekti dan satu supir cadangan pamit balik dulu. Mereka akan kembali ke lokasi besok siang jam 11, seperti yang sudah diminta. Pulanglah Mas Bekti ke kantor travel dengan kondisi tubuh yang benar-benar fresh. Tidak ngantuk, ya tidak kenapa-kenapa. Akan tetapi ada salah satu dari anggota keluarga pengantin yang sebenarnya sudah memberi himbauan agar Mas Bekti tidak memaksakan pulang sore itu. Apalagi sudah maghrib dan melewati sekitaran jembatan tersebut. Entah kenapa, hal itu seperti sesuatu yang pamali bagi warga setempat. Katanya, biar selamat. Yang namanya Mas Bekti dan tidak percaya hal-hal seperti itu, tetap dia terobos saja dan pulang. Benar, tidak apa-apa selama perjalanan. Tetapi entah kenapa, ada perasaan tidak enak di hati Mas Bekti saat mengingat pesan dari orang yang berbicara seputaran pamali tersebut. Sedangkan temannya itu tidur di salah satu bangku tengah. Jadi yang terjaga di mobil travel itu cuma Mas Bekti. Dia mencoba tetap fokus menyetir dan samar-samar sudah mulai terdengar azan maghrib. Sedangkan dari kejauhan sudah tampak sebuah jembatan yang dimaksud oleh pihak keluarga tadi. Waduh, itu jembatannya. Bagaimana ini? Harusnya aku tidak lewat sini tadi. Harusnya aku mutar saja. Tidak apa-apa jauh daripada kepikiran. Aku yang ngapain tiba-tiba nyetir ke arah sini ya? Gumam Mas Bekti seorang diri masih dalam posisi fokus menyetir. Daripada mikir aneh-aneh, Mas Bekti berzikir sebanyak mungkin dalam hati sembari membunyikan klakson 3 kali. Biasanya orang-orang kalau lewat tempat-tempat aneh suka membunyikan klakson. Jadi Mas Bekti inisiatif saja seperti itu. Oh iya, sebenarnya berangkat ke lokasi tadi tidak melewati situ. Hanya saja jalan pulangnya diarahkan menuju ke jalan itu.
bisa memutar ke jalan lain, tapi jarak tempuhnya lebih jauh dan lebih lama. Tapi biasanya warga sekitar memilih untuk lewat jalan yang jauh daripada lewat jalan dekat jembatan itu. Selesai membunyikan klakson. Sepintas tidak ada apa-apa dan yang ada hanyalah keheningan suasana sekitar. Tidak tampak kendaraan yang lewat satupun selain kendaraannya. Mas Bekti mau membuka jendela untuk merokok saja takut karena saking sepinya. Dia melewati jalan tersebut sambil diiringi suara azan maghrib berkumandang. Dengan harapan suara azan itu bisa menjadi pelindung dan penenang selama dia melewati jalanan sekitar. Memang benar, dia sedikit lebih tenang dan tampaknya semua berjalan baik-baik saja. Mas Bekti terus berjalan tanpa berhenti sedikit pun. Pas ketika dia hendak membenarkan kaca tengah mobilnya supaya bisa mengamati temannya masih tidur atau bagaimana. Tiba-tiba, mata Mas Bekti melotot bukan main setelah selesai membenarkan posisi kaca tengah itu. Kini, kaca itu mengarahkan pandangannya ke arah bangku-bangku penumpang yang ada di belakangnya. Matanya terbelalak lantaran dia melihat ada seorang perempuan berwajah pucat memakai baju seperti daster lengan panjang, selutut, dengan penampakan warna bajunya yang sudah lusuh serta kotor, dan rambutnya sangat berantakan. Masalahnya, itu siapa? Siapa perempuan yang duduk di bangku paling belakang? Perasaan berangkat tadi dia cuma berdua dengan kawannya dan sepanjang perjalanan dia tidak berhenti sama sekali. Terus, bagaimana bisa perempuan itu naik ke travelnya? Pertanyaan terbesar di batin Mas Bekti adalah, itu manusia apa setan? Mata perempuan itu terus mengamati ke arah kaca tengah, seolah mengamati Mas Bekti dengan tatapan yang kosong. Mas Bekti coba membangunkan temannya itu, malah tidak bangun-bangun. Yang ada, temannya itu malah asik ngorok di bangku tengah tanpa mempedulikan panggilan Mas Bekti. Rasanya mau menangis dan gemes sendiri. Sedangkan perjalanan ini semakin lama, kok malah terasa makin jauh. Seakan dia setak berputar-putar di area dekat jembatan itu saja. Makin lama, keanehan lainnya juga terjadi secara bersamaan. Tahu-tahu muncul kabut tebal sampai menghalangi pandangannya Mas Bekti. Suara burung yang banyak sekali saling bersahutan dan menimbulkan suara yang sangat aneh saat didengar. Tiba-tiba, terdengar juga suara petir menyambar ke sana ke sini. Padahal jelas-jelas dari tadi cuaca itu cerah sekali dan sama sekali tidak ada tanda-tanda mau turun hujan. Serta tidak beberapa lama kemudian, terasa hembusan angin yang sangat kencang datang. Bingung Mas Bekti di situ. Dia mau berdiri menghampiri temannya, tapi takut dengan sosok perempuan tersebut. Kalau cuma diam juga, ini masalah tidak akan kelar-kelar. Dia juga sudah coba berpikir, apa mungkin ada kesalahan yang dia lakukan saat melintasi jalan itu? Sepertinya tidak ada. Selain memang dia nekat untuk tetap melewati jalanan itu, walau sebelumnya dia sudah dilarang. Sosok perempuan di bangku belakang itu masih terus memandang ke arahnya. Kini tatapannya melotot sangat tajam, sedangkan awan semakin lama sudah mulai tampak gelap. Dia bingung harus berbuat apa. Seketika, dia melihat ada botol mineral di sampingnya. Dia berinisiatif untuk mengambil botol itu, lalu dilempar ke arah temannya tanpa harus menoleh ke belakang. Cuma dia bingung, kira-kira caranya bagaimana?
Selesai memikirkan semuanya secara baik-baik, dengan diawali basmalah. Percobaan pertama dan terakhir Mas Bekti lakukan. Secara botolnya cuma satu. Kalau gagal, ya wassalam, karena tidak ada botol lagi. Dengan segala keyakinan di dalam hati, dia pun mulai melempar botol itu ke arah temannya. Alhamdulillahnya, berhasil mengenai kaki dari temannya itu dan seketika temannya bangun dengan ekspresi kaget. Duduk di kursi tempatnya tidur sambil memandang aneh ke arahnya. "Sudah, kamu jangan banyak ngomong. Cepat ke sini, duduk di sebelahku," ucap Mas Bekti. "Lah, kamu ini mau bilang apa? Tinggal bilang saja kok repot," balas temannya itu sembari meregangkan badan dan jalan mendekat ke arahnya. "Sebentar deh, Bekti. Kamu ini ngapain stop di sini?" sambung temannya ini. Mas Bekti tidak menjawab dan hanya menggerakkan kepala temannya ke arah kaca spion tengah. Sama seperti Mas Bekti, temannya ini kaget bukan main ketika melihat ada seorang perempuan duduk di bangku kursi paling belakang. Tatapannya masih melotot dan kian tajam. "Kamu ini bawa penumpang siapa? Manusia itu?" tanya temannya ini sambil merinding. Terus si temannya ini menoleh ke belakang dan saat dilihat secara langsung sosok perempuan itu justru tidak ada di bangku paling belakang. Temannya kembali menoleh ke arah kaca, tapi perempuan itu masih ada di sana. Si Mas ini kembali menoleh ke belakang. Si sosok ini tidak ada lagi di tempatnya. Dia langsung ngomong ke Mas Bekti kenapa ketika dilihat langsung sosok itu tidak kelihatan. Otomatis mendengar Mas Bekti ikut menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang diucapkan temannya itu benar. Ternyata benar. Sosok yang dilihat di kaca tidak nampak di bangku belakang ketika mereka melihatnya secara langsung. Akan tetapi, ketika mereka berdua melihat kembali ke arah kaca, sosok itu kini sudah berpindah posisi. Duduknya sudah berpindah di deretan kursi paling tengah. Kurang lebih hampir berdekatan dengan kursi yang ditempati tidur oleh temannya Mas Bekti. Kedua tangan sosok itu memegang kepala kursi yang ada di depannya dan sambil terus memandang ke arah kaca dengan tatapan melotot. Dua orang ini kembali menatap ke belakang dan hasilnya masih sama. Sosok itu tidak kelihatan wujudnya. Mereka kembali memandang ke arah kaca tapi sosok itu duduknya semakin maju dan semakin maju. Cuma kalau ditoleh ke belakang, sosok itu benar-benar tidak kelihatan. Hingga saat dipandang kembali dari kaca, sosok itu kini duduk tepat di kursi penumpang paling depan, yang berada persis di belakang kursinya Mas Bekti. Sembari mengumpulkan tenaga dan keberanian untuk memastikan kembali sambil menoleh ke belakang, barulah Mas Bekti merasakan kengerian yang benar-benar ngeri sepanjang hidupnya. Pas dia memalingkan wajahnya ke belakang, baru juga dia memutar lehernya. Tahu-tahu ada wajah pucat dengan matanya yang hitam dan rambutnya terurai berantakan. Pas menampakkan wujudnya di depan wajah Mas Bekti. Benar-benar dekat. Cuma 5 cm jarak wajah Mas Bekti dan wajah perempuan itu. Dengan suara beratnya, perempuan itu berkata setengah mengeram, "Pergi sekarang, atau kamu dan temanmu tidak selamat." Mas Bekti yang terkejut melihat itu refleks memundurkan badannya, sehingga siku salah satu tangannya tidak sengaja memencet klakson mobil. Gara-gara itu, temannya yang ada di sebelahnya jadi terkejut bukan main. Pasalnya,
suara klakson itu memecah keheningan malam itu. Secara cepat, habis berkata seperti itu, sosok tersebut tahu-tahu menghilang entah kemana. Mas Bekti masih dengan posisinya yang kaget dan ngos-ngosan. Temannya memandang aneh ke arah Mas Bekti yang terlihat aneh juga. Seketika kabut tebal tadi hilang dan sekitar kembali normal. Ternyata teman Mas Bekti ini tidak melihat apa-apa. Justru temannya ini malah kebingungan dengan gelagat aneh dirinya. Waktu Mas Bekti menoleh kembali ke arah kaca, sosok itu sudah tidak ada di dalam mobil travelnya. Mas Bekti langsung bilang ke temannya, "Jok, kita harus pergi sekarang. Ini sudah tidak beres." Sambil mulai kembali menyalakan mesin mobil travel. Dua orang ini akhirnya kembali melanjutkan perjalanan pulang melewati jalanan tersebut. Saat di tengah perjalanan dan sudah melewati area tersebut, mereka berdua dihentikan oleh seorang perempuan. Kini penampilan perempuan itu tampak normal seperti manusia pada umumnya. Memakai dress berenda, lengan pendek selutut, ya, sepintas tidak ada yang aneh. Meski penampilannya seperti model-model fashion orang-orang zaman dahulu sekali. Cuma mereka berdua yakin kalau kali ini benar-benar manusia. Stoplah mobil mereka pas saat hampir dekat dengan posisi perempuan itu berdiri. Mas Bekti maupun temannya memutuskan bertanya, tapi tidak turun dari mobil sama sekali. Dia membuka kaca pintu di sebelahnya sambil bertanya, "Ada apa, Mbak?" "Oh, tidak ada apa-apa kok, Mas. Saya cuma minta maaf atas perbuatan kakak saya. Maaf kalau tiba-tiba kakak saya mengganggu perjalanan kalian. Saya sarankan kalian belok jalanan sebelah kiri sana, terus lurus saja. Nanti ada belokan ke kanan. Lah, Masnya ikutin saja jalur itu. Nanti sekitar 20 menit kemudian, Mas sudah tiba di jalanan besar." Jelas perempuan manis itu. Sedangkan Mas Bekti maupun temannya pandangannya fokus ke arah yang ditunjuk oleh si perempuan yang entah siapa namanya. Pada saat Mas Bekti sudah paham dengan penjelasan si Mbak ini dan menoleh kembali ke arah posisi Mbak untuk berterima kasih. Tahu-tahu, si Mbak yang ada di pinggir jalan itu sudah menghilang entah kemana perginya. Di situ sama sekali tidak ada rumah-rumah warga dan hanya ada hamparan sawah sepanjang mata memandang. Mas Bekti coba mengeluarkan kepalanya untuk mengamati di sekitarnya. Tapi sosok mbak-mbak ini tetap tidak terlihat di mana-mana. Feeling mereka sudah tidak enak waktu itu. Ketika mereka hendak ingin pergi menuju ke arah yang ditunjuk oleh mbak-mbak ini, tahu-tahu si mbak ini muncul lagi, tapi dari arah sebelah kiri. Dengan penampilan yang pucat, rambutnya awut-awutan dan bajunya kotor sekali. Terus perempuan itu melambai ke arah mereka berdua sambil ngomong, "Hati-hati di jalan ya, Mas." Terus si mbak ini tersenyum ke mereka dengan tatapan mata yang sangat kosong sekali. Sebenarnya Mas Bekti sudah ketakutan setengah mati di situ. Tapi dia masih berusaha sopan dan menjawab, "Iya, Mbak, makasih banyak ya." Habis itu dia langsung tancap gas menuju ke jalanan yang ditunjuk oleh mbak-mbak itu. Soalnya dia kali itu benar-benar tersadar kalau mbak itu bukan manusia, tapi setan. Mas Bekti melanjutkan perjalanan sambil terus berdoa supaya kejadian-kejadian tadi tidak terulang kembali. Ternyata benar, dia tidak ada gangguan aneh-aneh lagi. Dan jalan yang ditunjukkan oleh mbak-mbak itu beneran langsung tembus ke jalan besar. Aksesnya gampang dan cepat.
Tapi kalau disuruh balik lagi lewat situ sepertinya tidak. Sudah cukup itu saja. Dia mengalami kejadian-kejadian aneh sepanjang dirinya menjadi supir travel. Akhirnya pas sudah sampai kota, Mas Bekti dan temannya ini memutuskan untuk mampir sebentar di salah satu warung untuk makan. Pada saat di tengah-tengah mereka makan, temannya ini menyeletuk seperti ini. "Bekti, perempuan tadi kok mukanya hampir sama ya sama setan yang ada dalam travel? Saudaraan apa bagaimana ya?" Mendengar itu, Mas Bekti akhirnya teringat dengan satu kalimat yang diucapkan oleh sosok perempuan yang memberinya petunjuk jalan, yaitu kalimat "kakak saya". Apakah mereka bersaudara?